Baik, kita langsung masuk ke tema pembahasan. Apa itu kompensasi karyawan? Kompensasi karyawan sama saja dengan kunci kinerja yang tinggi. Pembahasannya adalah dunia bisnis menuntut kinerja karyawan yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Sumber daya manusia adalah faktor penting, dan karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kontribusi kinerja mereka. Selanjutnya, latar belakang, yaitu pentingnya kompensasi. Di sini ada tiga hal. Yang pertama adalah kinerja karyawan, yaitu komponen yang layak dan motivasi menciptakan karyawan berkualitas. Kemudian kedua, persaingan bisnis. Persaingan ketat menuntut produktivitas tinggi didukung kompensasi dan motivasi. Yang ketiga adalah Allianz menggunakan kompensasi untuk meningkatkan motivasi kerja karyawannya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 4 macam yang kita bahas. Yang pertama adalah apa itu kompensasi, kemudian fungsi dan tujuan kompensasi, ketiga jenis-jenis kompensasi, dan keempat adalah contoh perusahaan swasta. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang A, apa itu kompensasi? Yang B, fungsi dan tujuan kompensasi. Yang C, jenis-jenis kompensasi. Dan yang D, contoh perusahaan swasta. Selanjutnya, apa itu kompensasi? Kompensasi adalah segala bentuk imbalan uang atau barang atau non-fisik yang diterima karyawan sebagai ganti kontribusi dan jasa kepada perusahaan. Yang B, ada fungsi dan tujuan kompensasi. Fungsi utama kompensasi adalah untuk memotivasi, menarik, atau mempertahankan karyawan yang berkualitas, menciptakan ikatan kerjasama, serta menjamin keadilan dan kepatuhan hukum dalam organisasi. Tujuan kompensasi untuk memotivasi, menghargai kinerja, serta memenuhi kebutuhan dan keadilan seperti gaji, bonus, tunjangan, kesehatan, cuti, dan pelatihan. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Manfaat di luar gaji tetap bisa berupa uang atau barang sebagai bagian keuntungan perusahaan. Yang pertama ada THR, yang kedua ada tunjangan Natal, yang ketiga ada tunjangan pensiun, yang keempat ada libur dan cuti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Penghargaan berupa gaji atau upah tetap dibayar secara berkala. Ini adalah harga untuk jasa yang diberikan pekerja, yaitu gaji pokok dan upah. Selanjutnya, profil perusahaan Allianz Indonesia. Allianz hadir di Indonesia sejak 1981, menyediakan asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan dana pensiun. Dengan lebih dari 14.000 agen dan 1.000 karyawan, Allianz melayani lebih dari 1,8 juta nasabah. Allianz Indonesia terdiri dari 3 entitas. Yang pertama, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, kedua PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, ketiga PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 122 juta nasabah di individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa, dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Baik, saya akan melanjutkan slide dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dan job desk Allianz. Yang pertama untuk divisi back office. Underwriting itu tugasnya menyeleksi resiko nasabah, memeriksa SPAJ. Dan untuk bagian admin supportnya, menerbitkan dan menutup polis, menyimpan data nasabah. Yang kedua, divisi front office. Customer service tugasnya melayani keluhan, menginput data, memberikan informasi produk. Dan untuk agent marketing,
Tugasnya mencari nasabah, menjelaskan produk, merekrut nasabah, dan downline. Selanjutnya ada kompensasi di Allianz, beragam jabatan. Kompensasi di Allianz ini bervariasi ya, sesuai jabatan dan kinerja. Berikut beberapa komponen dari kompensasi. Yang pertama itu ada back office, underwriting, dan admin support. Itu mendapatkan gaji pokok, uang transport, uang makan, tunjangan hari raya, dan bonus per tahun. Yang kedua ada front office. Dari customer service ini mendapatkan gaji pokok, uang transport, uang makan, tunjangan hari raya, dan bonus per tahun. Selanjutnya ada kompensasi di Allianz. Masih lanjutan dari slide sebelumnya ya. Yang ketiga ada marketing agent. 30% dari premi nasabah, rider, manfaat tambahan, tahunan, persistensi. Selanjutnya konteks wisata, target premi. Dan yang terakhir ini mendapatkan komisi leadership 2% dari produk downline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ibnu Kamsa, menjelaskan tentang slide kompensasi di perusahaan swasta Pertamina. Itu Badan Usaha Milik Negara atau yang sering disebut dengan BUMN. Pertamina ada di sektor energi, minyak, dan gas, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Gaji di Pertamina sangat bergantung pada jabatan, pengalaman, dan unit kerja PT Pertamina. Sebagai BUMN memberikan sistem kompensasi yang relatif kompetitif dan stabil. Kompensasi yang diterima karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, serta bonus dan insentif kinerja yang disesuaikan dengan pencapaian perusahaan dan individu. Selain itu, Pertamina juga menyediakan fasilitas kesejahteraan yang lengkap, seperti jaminan kesehatan karyawan, keluarga, asuransi THR, serta program pengembangan karir dan pelatihan. Sistem kompensasi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus mendorong kinerja dan loyalitas jangka panjang. Lanjut untuk slide-nya, upah tetap Pertamina BUMN. Ada juga benefitnya, yaitu pertama asuransi kesehatan, kedua jam sostek, ketiga bonus tahunan, keempat tabungan pekerja, kelima uang pengganti, keenam istirahat tahunan, ketujuh pensiunan, 8 rumah dinas, 9 fasilitas olahraga, dan terakhir 10 kegiatan sosial dan keagamaan. PT Pertamina sebagai BUMN seringkali menawarkan total kompensasi yang lebih luas dan stabil, terutama untuk tenaga teknis dan manajemen, dengan banyak tunjangan non-uang yang menambah nilai total paket remunerasi. Oke, dilanjut, itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari judul kami ini, kompensasi sama dengan motivasi. Imbalan penting untuk kinerja maksimal karyawan. Metode yang beragam, setiap perusahaan memiliki sistem kompensasi unik dan berbeda tergantung kemampuan finansial masing-masing. Untuk sarannya, perusahaan perlu terus mengembangkan kompensasi untuk motivasi dan loyalitas karyawan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.